Pesta Maria diangkat ke surga, menantang kita untuk meniru cintanya yang rela berkorban, imannya yang tak terhancurkan, dan ketaatannya yang sempurna. Oleh karena itu, pada hari raya Bunda Surgawi kita ini, marilah kita mempersembahkan diri kita di atas altar dan berdoa untuk perhatian khusus dan perlindungan penuh kasih-Nya dalam membantu kita menjalani hidup yang lebih murni dan suci. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita hari Minggu Pekan Biasa ke-19, 13 Agustus 2023. Pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu untuk segala berkat, anugerah, rahmat dan cintamu yang boleh Engkau anugerahkan kepada Ibu Ratna, Ibu Maria Magdalena, dan semua mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya melalui perantaran Santa Perawan Bunda Maria, mereka semua boleh dipulihkan kembali dari segala sakit dan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya,
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, Yohanes memberitahu kita tentang tabut perjanjian yang ditemukan di surga. Begitu Yohanes melihat tabut perjanjian itu, tiba-tiba gambar itu berubah, dan sekarang dia melihat seorang wanita di surga, seorang wanita yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Mengapa liturgi gereja meletakkan bacaan pertama ini sebagai bacaan untuk pesta hari raya kenaikan atau hari raya Maria diangkat ke surga? Jawabannya sederhana. Jika Maria adalah tabut perjanjian yang sebenarnya di bumi, yaitu pada peristiwa kabar sukacita, Roh Kudus menaungi dia seperti menaungi tabut, dan Tuhan mulai berdiam di dalam dirinya dan di dalam Kristus. Maka ketika Yohanes melihat penglihatan apokaliptiknya dari tabut di surga dan tentang seorang wanita di surga yang merupakan ibu dari Mesias dan yang mengenakan mahkota 12 bintang, karena dia adalah seorang ratu surgawi. Sejak zaman kuno, penglihatan ini telah ditafsirkan sebagai penglihatan Maria di surga sebagai ibu dari Mesias, dan bukan hanya sebagai ibu, tetapi sebagai tabut perjanjian surgawi. Jika tubuh Maria adalah tempat tinggal Tuhan di bumi, maka sudah sepantasnya bahwa pada akhir hidupnya, tubuh itu, tabut suci itu, tidak akan tetap berada di bumi dalam kuburan manusia atau makam manusia, tetapi itu akan dibawa ke tempat yang selayaknya di ruang Maha Kudus, di ruang surgawi, di bait Allah surgawi. Karena tubuhnya adalah tabut perjanjian di bumi, sudah sepantasnya tubuh dan jiwanya diangkat ke surga untuk tinggal di tempat Maha Kudus bersama Kristus untuk selama-lamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kedua hari ini kita diberitahu tentang pembelaan Paulus atas kebangkitan orang mati. Dan bacaan ini merupakan sebuah pilihan yang tepat pada saat atau pada pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Paulus mengatakan bahwa sama seperti setiap orang yang menjadi bagian dari tubuh mistik Adam, mati karena dosa Adam, demikian juga di dalam Kristus, setiap orang yang menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus akan mati, tetapi kemudian dihidupkan melalui kuasa kebangkitannya. Dan Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan itu.
Jika Kristus adalah Adam yang baru dan Maria adalah Hawa yang baru, maka sama seperti Kristus mengecap anugerah kebangkitan dan kemuliaan hidup yang akan datang sebelum semua orang sebagai tanda awal dari ciptaan baru. Demikian juga dalam pengangkatan tubuh Maria, dalam kenyataan bahwa tubuh dan jiwanya tidak dapat binasa dan diangkat ke surga. Itu berarti bahwa Maria sebagai Hawa baru mengalami apa yang akan kita semua alami dalam kebangkitan di akhir zaman. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, dalam Magnificat atau nyanyian Maria, Maria mengakui bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar untuknya. Selain menghormatinya sebagai ibu Yesus, Tuhan telah memberkatinya dengan karunia yang luar biasa. Tuhan juga telah meninggikan Maria hambanya yang rendah dan mengangkat semua yang rendah, bukan hanya karena mereka setia, tetapi juga karena Tuhan setia pada janji belas kasihan ilahi. Sebagai Hawa baru, Maria berbagi secara intim buah penebusan, dan dengan demikian ia diangkat dengan tubuh dan jiwanya ke surga. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, Maria diangkat ke surga memberi kita jaminan dan harapan akan kebangkitan kita sendiri, dan diangkat ke surga pada hari penghakiman terakhir kita. Ini adalah tanda bagi kita bahwa suatu hari nanti, melalui rahmat Tuhan dan hidup kita yang baik, kita juga akan bergabung dengan Bunda Maria dalam memuliakan Tuhan. Ini menunjukkan jalan bagi semua pengikut Kristus yang meneladani kesetiaan dan ketaatan Maria pada kehendak Allah. Karena Maria diangkat ke surga adalah hadiah untuk kehidupan sucinya. Pesta ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus suci, dan suci dalam tubuh dan jiwa, karena tubuh kita akan dimuliakan pada hari kebangkitan kita. Paulus memberitahu kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah, karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ia juga mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah anggota atau bagian dari tubuh Kristus. Pesta ini juga memberi kita pesan pembebasan total, karena Kristus telah membebaskan kita, dan kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa, yaitu hamba dari pikiran dan kebebasan yang tidak murni, hamba dari ketidakadilan dan ketidakramahan, hamba dari ikatan kecemburuan, hamba dari iri hati, dan hamba dari kebencian. Saudara dan saudariku yang terkasih, pesta Maria diangkat ke surga menantang kita untuk meniru cintanya yang rela berkorban, imannya yang tak terhancurkan, dan ketaatannya yang sempurna. Oleh karena itu, pada hari raya Bunda Surgawi kita ini, marilah kita mempersembahkan diri kita di atas altar dan berdoa untuk perhatian khusus dan perlindungan penuh kasih-Nya dalam membantu kita menjalani hidup yang lebih murni dan suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu,
kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.